Halo, saya FR, pasangan suami istri. Saya ingin mengklarifikasi tentang beredarnya saya ingin mengklarifikasi tentang beredarnya perselingkuhan suami saya. Saya dituduh bahwasannya saya melakukan penculikan, kekerasan, dan penganiayaan. Jadi perempuan itu punya hubungan dengan suami saya setelah waktu saya hamil. Jadi saya sudah pernah menghubungi perempuan itu. Perempuan itu meminta maaf kepada saya maafkan. Terus berlanjutnya ada beberapa hari lagi, ketahuan lagi perempuan itu dengan suami saya masih menjalin hubungan. Terus dia meminta maaf, tetap saya maafkan. Dan terulang lagi yang ketiga kalinya, bahwasannya mereka masih ada hubungan. Jadi saya menanyakan kepada suami saya bahwasannya apakah memang mereka masih berlanjut. Suami saya membantah itu semua, bahwasannya itu tidak ada lagi hubungan mereka. Saya sempat ingin berpisah dengan suami saya, tapi keluarga saya menyuruh saya untuk memperbaiki lagi rumah tangga saya. Dan pada hari itu, malam itu saya mengajak suami saya bertemu dengan perempuan itu. Saya ingin meluruskan rumah tangga saya lagi, bahwasanya memang tidak ada mereka menjalin hubungan lagi. Dan saya coba menghubungi dia via telepon, saya telepon dia tidak aktif, saya chat pun dia tidak ada membalas. Saya lewatlah ke rumahnya, dia pun tidak ada. Jadi saya bersama suami saya mencari dia ke arah Gebang sana. Bertemulah dia di jalan dengan teman lelakinya. Saya coba menyuruh dia berhenti, namun dia lari, dia tidak mau berhenti. Jadi dilakukanlah pengejaran, saya kejar dia, dan dia terjatuh bersama teman lelakinya. Habis dia terjatuh, dia mencoba lari, saya kejar dan saya tarik bajunya, lalu baju dia itu koyak. Saya ajak dia ngomong baik-baik, dia ingin lari. Terus itu saya membawa dia ke rumah saya ajaklah dia naik ke mobil, saya membawa dia ke rumah saya, dan saya menanyakan lagi, apa saja yang sudah diberikan oleh suami saya. Dan dia mengakui bahwasannya ada perhiasan, handphone, dan lain-lain. Jadi saya merasa keberatan ya, karena itu uang hasil tabungan saya untuk bersalin pada saat itu. Jadi saya meminta itu dengan secara baik-baik, dia tidak ada keberatan dan dia mengulangkan itu semua. Karena itu uang dari suami saya. Dan pada malam itu, udah selesai itu pembicaraan, dia meminta maaf, saya maafin. Dan saya bawalah dia ingin berjalan ke Binjai melalui jalan tol. Dan di rest area itu saya berhenti. Karena teman saya ingin ikut. Saya berhentilah di rest area. Setelah teman saya datang, saya bergegaslah berjalan melewati tol ke Binjai. Dan di situ tidak ada problem apapun karena kami saling memaafkan ya. Dia pun meminta maaf, berulang-ulang meminta maaf kepada saya tetap maafkan. Yang penting jangan diulangi lagi dengan suami saya. Dan setelahnya sampai di rumah teman saya itu, kami menanyakan lagi lah. Saya menanyakan lagi berulang-ulang, meyakinkan bahwasannya mereka ini hubungannya seperti apa. Jadi, waktu dia berhenti di rumah teman saya itu, dia tidak terjadi kekerasannya. Dia tidak ada dipukulin. Dan ini saya ada buktinya, bahwasannya dia tidak ada penyekapan, dia tidak ada dipukulin, dia tidak ada disiksa lah. Dan rambut dia tidak ada dipotong. Dan ini saya ada buktinya bahwasanya dia itu dengan keadaan baik-baik saja. Saya ke depan.
Bahwasan dia dengan keadaan baik-baik saja dan kami pun sudah saling memaafkan. Keadaan baik-baik saja dan kami pun sudah saling memaafkan. Dan sampai malam itu sampailah dengan keadaan pagi dan kami mengantar dia pulang, tapi dia tidak mau. Dia minta diberhentikan di jalan bersama teman lelakinya. Dah, sekian cerita dari saya. Apa yang benar ada hubungannya antara suami dengan perempuan itu? Iya memang benar saya ada hubungan. Saya mengenal si perempuan itu dari tahun 2022. Pada saat itu dia teman pacar saya. Lalu pada tahun 2025 bulan 2 kami memiliki hubungan yang serius layaknya suami istri. Seperti apa itu serius? Ya kami sering keluar ke Medan shopping dan kami sering sewa kamar. Perginya sama siapa? Ya saya perginya dengan kawan-kawan saya. Ini kawan sebelah. Ya. Dan saya sering memberi dia. Setiap kali dia meminta perhiasan seperti kalung, gelang, saya membelinya. Dan ada lagi juga saya membelikan dia handphone, jam, saya membelikannya. Dan itu diketahui oleh teman saya. Uangnya itu? Dan uang itu saya ambil dari tabungan istri saya. Tabungan itu untuk bersalin. Kenapa tega ambil? Saya hilap. Ini sebelah abang ini siapa? Ini kawan-kawan saya yang sering selalu asal saya keluar bersama JH, mereka selalu saya ajak. Kenapa dia aja? Supaya Ya biar ada teman saya aja gitu. biar lancar giginya gitu, nggak curiga. Ya seperti. Iya benar gitu ya. Berapa kali kalian diajak? Saya diajak dari pertama kali jumpa JH sampai terakhir kali bertemu. Oke, ini sekarang mengetahui ini ada belanja. Ya saya mengetahui kalau JH sering dibelikan perhiasan, kalung, gelang. Setelah jalan-jalan sama itu. Ya, Diminta. Jadi klarifikasinya di bagaimana? Katanya ada dianiaya, ada apa? Gimana? Coba gimana? Bahwasannya itu tidak benar ya. Penganiayaan itu tidak ada saya lakukan. Kami tidak ada melakukan. Tidak ada. Karena pada dasarnya itu saya ingin jumpa dia itu ngomong secara baik-baik. Karena saya tidak ingin dia mengganggu rumah tangga. Saya lagi. Dan kami pada saat itu ya kalau tidak saya 16 April kami mencari dia ke depan rumahnya, dia tidak ada. Lalu kami berjalan ke arah Serapuh dan kami bertemu dengan mereka di daerah Serapuh. Sempat kami memanggil mereka tetapi mereka malah melarikan diri dan lalu kami kejarlah mereka dan mereka sempat terjatuh, lalu kaki si teman laki-lakinya terluka berdarah. Jadi katanya penganiayaan laki-laki itu hanya karena terjatuh. Oke, itu terjatuh. Terus kalau pencurian, pemaksaan ngambil barang-barang itu diambilnya dari mana? Diminta apa kamu ambil dari badannya gitu? Itu tidak ada secara paksa ya. Itu saya minta secara baik-baik karena saya menanyakan kepada dia apa saja yang sudah diberikan suami saya. Dan dia bilang itu pemberian dari suami saya sejenis perhiasan, ada juga jam tangan, handphone, dan saya tanya suami saya mengakui semua itu. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada pemaksaan? Tidak ada pemaksaan, karena pun saya merasa dirugikan ya, karena itu uang dari hasil tabungan untuk bersalin saya. Kamu apa? Kalau saya mengetahui kalau suaminya ini memang berselingkuh sama misalnya JH itu. Terus kamu diajak ikut itu berarti Subhan ini dikasih sesuatu enggak? Enggak, hanya menemanin
dan mengantarnya ke membawa jalan lah. Kamu yang bawa mobilnya? Enggak, saya menemani. Nemanin aja. Oke, jadi sekarang klarifikasi ini katanya udah dituduh itu. Apalah harapannya? Harapannya supaya ini yang benar lah, mendapat pengakuan hukum yang benar. Apa harapannya? Ya, saya tidak terima ya. Saya di sini sebagai korban. Kenapa saya dijadikan tersangka di sini? Saya tidak menyakitin. Jahala yang telah menyakiti saya. Waktu dia menyakiti saya pun saya telah memaafkan dia. Saya tidak sangka juga dia melakukan ini kepada saya karena pas pertemuan malam itu pun dia meminta maaf kepada saya dan saya memaafkan dengan ikhlas. Harapannya gimana nih Pak? Polisian? Ya, untuk Pak Kepolisian, tolong untuk meluruskan berita-berita yang beredar. Karena saya di sini juga malu ya, nama saya telah di mana-mana seakan-akan saya melakukan perampokan, penculikan, dan kekerasan. Sedangkan saya ini berawal karena rumah tangga saya diganggu. Saya tidak ada melakukan semua itu. Saya hanya ingin perempuan itu tidak mengganggu suami saya lagi. Karena saya ingin dengan suami saya dengan tenang lah, dengan tentram rumah tangga saya.